Pertandingan melawan Jepang akan menjadi laga menantang bagi skuad Garuda. Meski secara peringkat kalah jauh, para penggawa timnas Indonesia diminta tetap menjaga kepercayaan diri. Tim Garuda kedatangan pemain keturunan baru yakni bek FC Copenhagen, Kevin Dix. Dia sudah bergabung bersama timnas Indonesia dalam sesi latihan semalam. Dix akan menjadi pengganti Mads Hilgers yang dipastikan absen saat Indonesia melawan Jepang dan Arab Saudi. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, menyebut Hilgers saat ini masih dalam proses pemulihan cedera hamstring. Semalam, Ketua Umum PSSI menyambangi Stadion Madia Senayan untuk memantau langsung jalannya sesi latihan skuad Garuda. Dalam unggahannya di Instagram, Erik menuliskan bahwa semangat tinggi dan kerja keras siap ditujukan pemain demi sepak bola Indonesia tampil di pentas dunia. Dan pemirsa, bagaimana peluang timnas Indonesia melawan Jepang? Kami ajak Anda menganalisanya bersama pengamat sepak bola M. Kusnaini. Selamat sore, Bung Kus. Selamat sore, Virgi. Ya, ini kan di atas kertas Jepang memang unggul di atas Indonesia. Jepang peringkat 15 dunia, Indonesia peringkat 130. Nah, menurut Anda bisakah timnas Indonesia ini mengimbangi permainan Jepang? Iya, kita ingat bahwa Indonesia juga di posisi yang sama kurang lebih situasinya ketika Indonesia harus menjamu Australia ya. Australia peringkatnya jauh di atas kita. Kita ada di 130-an, Australia di posisi 20-an. Kemudian juga para pemain Australia sebagian besar bermain di Eropa, pemain Indonesia meskipun bermain di Eropa tapi sebagian besar bukan di klub-klub elit. Tapi faktanya kita berhasil menahan imbang Australia. Jadi saya pikir inspirasi itulah yang harus ditanamkan di benak para pemain, di dada para pemain, kepercayaan diri bahwa segalanya masih mungkin dalam sepak bola. Meskipun di atas kertas kita bisa dibilang kalah segalanya dari Jepang. Peringkat kalah, materi pemain kalah, kemudian rekor pertemuan juga kalah. Hasil-hasil terakhir juga tentu kalah ya. Jepang ini 15 pertandingan terakhir mereka 12 kali menang, hanya sekali imbang dan 2 kali kalah. Itu artinya tim ini sangat luar biasa. Apalagi di kualifikasi, mereka mencetak 15 gol dan hanya kebobolan 1 gol. Ini catatan yang sangat impresif yang mungkin harus disikapi dengan sangat hati-hati oleh para pemain kita. Kita boleh silau terhadap rekor tersebut, data-data tersebut, tapi ketika masuk lapangan kepercayaan diri tetap harus ada di dalam diri, di dalam dada para pemain. Iya, dikatakan kepercayaan diri, apalagi kan sekarang sudah bersama dengan kita di timnas kita ini ada Kevin Dix ya, Bungkus ya, yang memang kaya pengalaman di Eropa juga dan tentunya ini bisa membuat tegang nih pastinya di tim lawan ya. Nah, kalau menurut Bungkus nih, apakah Kevin Dix ini layak tidak menjadi starter di laga melawan Jepang besok atau mungkin ada posisi strategis lain yang perlu diisi dari Dix? Iya, dia ini secara kualitas jelas layak untuk menjadi starter ya. Mungkin di antara pemain yang sekarang ada di tim nasional Indonesia, sedikit sekali yang punya pengalaman main di Liga Champions. Nah, Kevin Dix ini salah satunya. Liga Champions Eropa maksud saya. Nah, Kevin Dix ini kan salah satunya. Karena itu saya pikir kalau dari sisi kualitas, Kevin Dix sangat layak jadi starter. Masalahnya adalah dia pemain yang baru bergabung. Biasanya pemain yang baru bergabung di tim apapun, apalagi tim nasional, itu biasanya masuk dari bangku cadangan setelah melihat situasi di lapangan, pelatih kemudian menurunkan dia. Hanya saja dalam sepak bola segalanya kan bisa terjadi. Kalau pelatih memang membutuhkan Kevin Dix, saya pikir tidak mustahil dia main sejak menit awal. Dan mungkin juga nanti akan sangat menarik, kita mungkin melihat Kevin Dix ini tidak bermain di posisi yang natural dia ya. Kalau dalam formasi yang biasa dia ikuti kan dia bermain dengan formasi 4 di lini belakang, dia kan jadi full back kanan. Tapi karena Indonesia bermain dengan formasi 3 back tengah, tidak mustahil dia akan bermain di posisi back tengah kanan atau bahkan di posisi wingback kanan. Jadi posisi 3 back tengahnya tetap ada Rizky Ridho di kanan, kemudian Jai Ijes di tengah, di kiri Justin Hubner, Kevin Dix di posisi wingback kanan. Itu saya pikir posisinya mungkin agak sedikit berbeda dengan posisi dia di Copenhagen, tapi tidak mustahil itu diberikan oleh Shin Tae-yong karena kita menghadapi lawan yang sangat kuat, Jepang. Iya, iya. Nah, Bungkus, kita coba balik lagi nih ketika kita kalah dari China di laga sebelumnya. Ini kan banyak yang memang menyoroti soal rotasi yang pernah dilakukan oleh pelatih Shin Tae-yong dalam penentuan starting line up. Nah, apakah menurut Anda melihat Shin Tae-yong ini lagi bereksperimen atau seperti apa?
Iya, saat itu saya pikir kekalahan kita bukan sekedar karena rotasi ya, tapi saya pikir para pelatih Indonesia mungkin juga tidak menduga bahwa China akan bermain dengan cara yang tidak terduga ya. Bermain di kandang sendiri, tapi mereka bertahan dan menunggu Indonesia masuk ke area mereka sebelum kemudian mereka melakukan serangan balik. Ini kan 3 laga sebelumnya, itu cara main Indonesia. Indonesia dalam 3 laga sebelumnya ketika menahan imbang Bahrain, Arab Saudi, kemudian juga Australia, itu kan bermain dipaksa banyak bertahan dan kemudian melakukan serangan balik. Nah, justru melawan China kita yang menguasai bola, kita yang menguasai lapangan, dan disitulah saya pikir strategi pelatih kemudian menjadi tidak berkembang dengan sempurna karena mungkin tidak diduga situasinya akan seperti itu. Nah, saya kira situasinya akan berbeda ketika kita melawan Jepang. Indonesia kembali akan menghadapi situasi di mana lawan yang lebih menguasai permainan, lebih menguasai lapangan tengah, dan Indonesia akan dipaksa bermain lebih banyak bertahan. Nah, saya pikir itu situasi yang kurang lebih sudah biasa kita hadapi di 3 laga sebelum menghadapi China. Jadi mudah-mudahan kita dengan pengalaman di 3 laga sebelum menghadapi China selalu bisa mengatasi serangan-serangan berbahaya lawan, selalu bisa mengatasi tekanan dari lawan. Itu bisa kita tunjukkan lagi ketika melawan Jepang. Kita bisa menghadapi serangan-serangan berbahaya Jepang, tekanan Jepang, dan kemudian memanfaatkan kesempatan serangan balik. Iya, Bungkus, ini sayang sekali waktu kita singkat, tapi saya ingin tahu nih pertanyaan terakhir. Kita tahu kan Jepang tim yang memang bertabur bintang, Raja Asia, tak terkalahkan lah di babak kualifikasi. Nah, apakah kira-kira hasil imbang untuk melawan Jepang ini bisa sebuah hasil yang paling realistis? Nah, kalau prediksi Anda sendiri bagaimana? Iya, saya pikir memang itu target yang paling realistis bagi Indonesia adalah mencari poin. Karena poin yang didapat dari Jepang itu akan sangat menambah rasa percaya diri ketika kita menghadapi Arab Saudi. Dan itu yang paling penting, kita harus menang lawan Arab Saudi. Jadi titik tolaknya dimulai dengan bermain bagus dan meraih poin waktu lawan Jepang, kemudian menang lawan Arab Saudi. Itu kalau kita mau lolos ke putaran keempat. Ya, baik Bungkus, terima kasih sudah berbagi informasi bersama kami di sini. Kita saksikan sama-sama ya permainan Timnas Garuda besok yang melawan Jepang. Selamat sore, Bung. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.